Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Jurnal Pagi dan kita masih akan berbincang mengenai dunia yang memuji pelaksanaan pemilu di Indonesia. Saya juga masih bersama dengan Pak Wahyu Setiawan, Komisioner KPU di sini. Pak, kalau tadi kita bicarakan soal apa yang mungkin bisa ditingkatkan lagi atau menjadi catatan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya. Kalau tadi kan kita bahas soal bagaimana pileg ini seolah tenggelam oleh Pilpres. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara dari sisi aturan mungkin, tentunya kita ingin terus Indonesia itu kan dalam setiap pelaksanaan pemilu grafiknya terus meningkat gitu loh. Jadi memang benar-benar menjadi negara rujukan lah dari negara-negara lain di dunia. Nah ini mungkin dari aturan sendiri, mungkin perundang-undangan, ada tidak sih yang mungkin ini menjadi catatan KPU untuk diubah atau mungkin diperbaiki ke depannya? Ya, salah satu rekomendasi kebijakan kita terkait dengan sistem pemilu itu mungkin memang perlu dibagi, bahwa pemilu itu perlu dibagi dua kategori. Pertama pemilu lokal, yang kedua pemilu nasional. Lokal dalam hal ini pilkada? Pemilu lokal itu bisa pilkada, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD misalnya. Pemilu nasional itu adalah pilpres dan pemilu anggota DPR RI. Jika kemudian dibagi menjadi pemilu lokal dan pemilu nasional, mungkin ini patut dikaji untuk pemilu mendatang. Oke, berarti bisa jadi kalau sekarang kan ada dua sebenarnya, diusahakan akan ada dua kan, ada satu pilkada serentak itu untuk pemilihan kepala daerah secara nasional, dan satunya lagi ini yang baru saja kita lakukan, pileg dan juga pilpres. Kalau ini berarti bisa jadi tiga dong, Pak? Kalau rancangan regulasinya pemilu 2024 itu kan bahkan serentak nasional, termasuk pilkada itu serentak 2024 lah. Menurut pandangan beberapa kalangan, saya kebayang bagaimana ribetnya lagi. Bisa dibayangkan betapa ribetnya. Oleh karena itu mungkin perlu dibagi menjadi dua. Ini rekomendasi kebijakan ya. Ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Itu mungkin dari sisi tata laksana pemilu itu lebih memungkinkan. Dan juga masyarakat ini mereka akan lebih bisa lebih siap seperti itu. Tidak tiba-tiba disatukan dalam satu sistem pemilu. Oke, lantas mungkin untuk seleksi caleg dan lain-lain itu juga ada nggak sih yang akan mungkin direkomendasikan ke depannya? Ya, KPU merekomendasikan untuk persyaratan pencalonan itu, ini dalam pandangan KPU ya, itu betul-betul disiapkan orang-orang yang memiliki rekam jejak yang baik. Berkaca dari kejadian yang terjadi. Kita tetap akan menghidupkan dalam rekomendasi kebijakan agar mantan napi korupsi, mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, mantan bandar narkoba, itu tidak diperbolehkan menjadi caleg misalnya. Kami akan tetap memperjuangkan itu. Ini juga CLBK juga kan. Gagasan lama tidak akan pernah mati. Ini akan kita sampaikan terus untuk perbaikan kualitas pemilu itu sendiri. Oke, lantas kalau misalnya kita kan juga sering sekali tuh mungkin dari dalam negeri menganggap bahwa kenapa kita pemilunya masih menggunakan sistem mencoblos. Nah, banyak yang berharap kalau kita Indonesia harusnya juga sudah mulai itu dong menggunakan teknologi seperti mungkin pemilu-pemilu yang dilaksanakan misalnya mungkin di Amerika atau di negara-negara lain seperti di Jepang ketika semuanya itu benar-benar sistemnya komputerisasi, sistem digital. Nah, mungkin nggak hal itu bisa dilakukan di pemilu kita 2024? Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin, jawabannya pastilah mungkin. Tetapi belum tentu pemilu dengan menggunakan teknologi digital itu akan lebih efektif. Di beberapa negara itu juga sudah mulai kembali ke pemilu yang manual dengan cara mencoblos. Cara konvensional. Mbak Ami, kita masih ingat dulu waktu ada diskursus tentang mencoblos atau mencontreng. Ya, benar. Masih ingat kan? Dulu ada logika bahwa hanya dua negara yang masih mencoblos, Indonesia dan Ethiopia. Persoalannya, apa lebih modern mencontreng ketimbang mencoblos? Kan belum tentu juga. Dan ternyata mencontreng itu banyak variannya. Yang dimaksud mencontreng itu berbeda-beda maknanya. Tetapi kalau mencoblos itu maknanya tunggal. Semua orang paham yang dimaksud mencoblos ya seperti itu gitu loh. Tetapi mencontreng itu variannya banyak sekali. Bagaimana kalau ininya terlalu
contrengannya kecil gitu-gitu. Sehingga menurut saya metode penggunaan hak pilih itu harus yang paling efektif. Termasuk juga mungkin kalau kita pikirkan juga masalah masih banyak wilayah-wilayah yang sampai saat ini distribusi logistik ke sana pun itu juga masih sulit bisa dibayangkan ketika harus membangun sistem teknologi informasi di daerah. Betul. Dan secara emosional kita itu bangga dengan jari kita yang biru kan begitu. Sehingga suasana emosional dalam pemilu itu juga penting gitu loh. Apalagi misalnya logika itu kan seperti menggunakan mesin ATM. Sekarang bisa dibayangkan, mari kita cari data, berapa sih pengguna ATM di negeri ini? Jangan-jangan lebih banyak yang tidak punya ATM. Artinya pendekatan teknologi itu butuh waktu. Dan sekali lagi pemilu itu menyangkut kepercayaan publik. Apakah kemudian dengan sistem teknologi seperti itu, pemilu lebih dipercaya hasilnya. Kalau kemudian mohon maaf, ada tafsir-tafsir itu mudah dihack, mudah dimanipulasi, akhirnya kan tidak selaras antara metode pemilu dengan kepercayaan publik. Kita kan berharap mendekatkan jarak, metodenya semakin praktis, semakin efektif, tetapi juga semakin dipercaya publik hasilnya. Nah, itu metodenya apakah itu juga akan meningkatkan kepercayaan publik. Kalau misalnya kita kaitkan dengan tema kita dunia memuji pemilu Indonesia, otomatis kan juga berarti ini tidak hanya soal dilihat pelaksanaannya lancar, aman, relatif tidak ada gesekan seperti itu ataupun persoalan-persoalan yang bisa mungkin mengganggu ketentraman masyarakat. Satu lagi itu kan yang pujian ini juga pasti ada hubungannya dengan kredibilitas penyelenggara pemilunya sendiri. Betul. Nah, ini juga dari awal ketika misalnya kredibilitas KPU ini seolah selalu ingin diuji. Seperti itu Pak Wahyu. Ya, kita terpaksa banyak mengeluarkan energi yang sebenarnya tidak perlu Mbak Ami untuk mengklarifikasi, untuk meluruskan informasi-informasi yang tampaknya memang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendelegitimasi pemilu melalui mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, maraknya berita hoak misalnya terkait dengan pemilu dan penyelenggara pemilu, suka tidak suka, mau tidak mau, itu sangat mengganggu kami. Oke, nah ini saya berdasarkan dari informasi yang saya terima ataupun juga ada salah seorang mungkin dari tim tertentu ini mengatakan kalau sampai sekarang KPU belum menyelesaikan ada masalah belasan juta DPT seperti itu yang bermasalah. Saya mau minta klarifikasinya Pak Wahyu di sini. Iya, kami terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk TKN 01, BPN 02, terkait dengan data pemilih. Beberapa kali TKN 01 dan BPN 02 juga minta penjelasan KPU terkait dengan data pemilih. Jadi tidak hanya BPN tetapi TKN juga minta penjelasan terkait itu. Dan setelah kita jelaskan beberapa kali, kita mampu menjelaskan kepada TKN dan BPN bahwa daftar pemilih yang telah disusun oleh KPU itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan keduanya menerima? Atau semua kontestan pemilu ini menerima? Menerima. Oke. Menerima. Dan sebenarnya sejak proses awal mulai dari daftar pemilih sementara, kami juga selalu berkomunikasi dengan peserta pemilu, dikandung maksud silahkan kalau ada masukan. Jadi kalau kemudian partai politik peserta pemilu, TKN, BPN itu memberi masukan kepada KPU, itu hal yang lumrah. Karena memang mereka yang paling berkepentingan sebagai peserta pemilu. Dan kami punya kewajiban untuk menindaklanjuti, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pemilu. Oke Pak Wahyu, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.